YouTuber memang nyari sejarah-sejarah Bugis di Indonesia. Nah, ini adalah salah satu puskesmas yang ada di Desa Bugis, Kecamatan Anjatan, Indramayu. Jadi benar-benar desa ini Bugis full, mulai dari masjid, musola, kantor desa, sekolahan, sampai ke fasilitas kesehatan, puskesmas, semua nama Bugis. Jadi benar-benar desa Bugis. Buat penonton The Bugis Jack 19, jangan lupa komen, like, subscribe, share channelnya Abang Kanteng kita ini, oke? Oke. Apakah Anda bisa memberikan subscribe-nya terhadap channel kami, biar tetap semangat membuat konten-konten yang bisa Anda nonton? Oke sih? Pemirsa The Bugis Jack 19, khususnya anak-anak Bugis. Hari ini saya di depan kantor Bugis 2, salah satu desa yang ada di Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, yang bernama Bugis. Nah, inilah yang saya telusuri, bagaimana sejarah, kenapa bisa kampung ini dinamakan Desa Bugis. Ikuti liputannya, Sapo. Desa Bugis, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, terletak di Provinsi Jawa Barat. UPTD SD Negeri 1 Bugis. Nah, inilah salah satu sekolah dasar negeri yang ada di Desa Bugis, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Saat ini saya sedang berada di depan SMP PGRI Bugis. Nah, ini ya salah satu anak sekolah. Siapa namanya? Siapa namanya? Kok lari? Saya sedang berada di depan Masjid Baitur Rohim, Desa Bugis, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Alhamdulillah, masjidnya gagah, besar, menaranya tinggi, ada 2 kembar. Mantap, Desa Bugis yang ada di Jawa Barat, Indramayu Anjatan. Ini lagi di lokasi depan salah satu madrasah Tarbiyah wa Ta'lim, Desa Bugis, Anjatan, Indramayu. Di sini mayoritas penduduk beragama Islam. Ya, nah, ini adalah salah satu puskesmas yang ada di Desa Bugis, Kecamatan Anjatan, Indramayu. Jadi benar-benar desa ini Bugis full, mulai dari masjid, musola, kantor desa, sekolahan, sampai ke fasilitas kesehatan, puskesmas, semua nama Bugis. Jadi benar-benar desa Bugis. Alhamdulillah, subuh ini kita tiba di Desa Bugis, Bugis Pasar, langsung ke warung Ibu Mumun. Wah, lengkap nih teman-teman. Kalau ada yang mau ke Indramayu, Desa Anjatan, Bugis Pasar di Anjatan, bisa nih ke sini. Makanannya enak.
Nih udah makan 2 piring nih. Ini piring kedua. Nah, Ibu Mumun di sana ternyata buka 24 jam. Bagus. Jadi kalau anak muda ada begadang, lapar, datang aja sini. Seperti Mas Ferry juga tadi kan? Iya. Tadi saya lihat udah makan ya? Udah ada. Alhamdulillah malam ini atau subuh dini hari jam berapa nih Bang? Jam setengah 4. Jam setengah 4. Kita di warung apa nih? Warungnya Ibu Mumun. Di warungnya Ibu Mumun di Bugis. Di desa Bugis apa Bang? Bugis Anjatan. Bugis Anjatan. Ya. Namanya siapa? Mas Peri. Mas Ferry. Di sini ada berapa nama kampung Bugis? Ada Sandarma. Ada ini Bugis Pasar. Ada Bugis Tua. Aranjaya. Terus Mas siapa tadi? Mas Peri. Ferry, Mas Ferry tahu nggak sejarah kenapa dinamakan desa Bugis gitu? Nggak tahu sih, belum ya itu. Ya Ka- lihat aja. Kalau Mas Ferry orang-orang dulu ada yang tahu nggak? Atau kakeknya atau siapakah? Ada nih kakek nih. Oh ada. Dia ada nih. Oh ntar aku nanyain. Nah ternyata kakeknya udah bangun. Siap? Maaf Bang. Nih katanya ini yang lebih tahu nanti. Kita nanya-nanya beliau. Kita makan dulu lah. Kenapa desa Bugis ini dinamakan desa Bugis? Gimana sejarahnya? Sejarahnya saya juga nggak tahu. Oh, enggak, tapi yang didengar-dengar dari orang tua gimana Bang? Ya enggak, ini sih ya dulu mah. Ah. Kan belum lahir. Kan belum, ya kan kalau saya lihat sejarahnya tahun 1600-an tuh masih zaman Mataram. Kerajaan Mataram. Dulunya lebih Nodra dulu. Iya. Dulunya. Heeh. Dari ngebunin kali Cimanduk aja. Iya. Oh, Mas Ferry ada yang dengar pernah sejarahnya? Iya, sejarahnya kali Cimanduk. Nah, terus? Dan Nodra dulu. Heeh. Udah begitu. Nah, di situ ada apa sehingga dinamakan Bugis? Pernah dengar? Ya itu sejarahnya Indramayu. Indramayu ya? Iya, ibu kotanya. Oh, di situ. Iya. Ya, nanti pagi kita akan ke balai desa atau Iya. ke di masjid atau di mana kita bisa temuin orang-orang tua kita yang ada di desa Bugis ini. Kasih Mas Ferry ya. Iya, makasih ya, oke. Nah, ini kita lagi makan nasi kuning di warung Mbak Mumun. Mantap nih nasi kuningnya. Di kampung Bugis ini, alhamdulillah kita udah dapat info. Ternyata ada foto di dalam rumah sana. Ntar kita pilih. Itu menurut sejarah Mbak Mumun, menurut sejarahnya itu ada turunan Bugisnya. Saya habisin dulu makanannya. Alhamdulillah habis nasi kuningnya. Sulawesi Tengah sudah aman. Sudah kenyang bro. Oh iya, tadi aku janji ya mau ngeliput itu. Mbak Mumun bisa ya masuk? Kita masuk ke dalam. Lihat foto Abah Abu ya, siapa namanya? Abah Abu. Kita nanya dulu lah Mbak Mumun. Abah Abu ini aslinya memang ada turunan Bugisnya ya? Ada. Dari informasinya di mana Mbak Mumun? Pernah dengar? Kita mah belum dengar sih, yang dengar-dengar itu keponakannya. Abah Abu sama istrinya. Sekarang masih hidup? Udah meninggal semua itu. Oh, udah meninggal semua. Iya, Tahun kan? berapa itu? Tahun berapa ya? Nggak tahu ya tahun berapa.
Oh, jadi Aba-Abu ini omnya tadi Mas siapa namanya? Mas Dadang. Mas Dadang. Nah, kita lihat fotonya ya. Nah, inilah foto Aba-Abu bersama istrinya. Istrinya Siti Maimunah. Nah, menurut keterangan dari Mbak Mumun tadi, Aba-Abu ini ada turunan Bugisnya. Saat ini beliau sudah meninggal dua-duanya. Namun Mbak Mumun belum tahu kapan tahunnya. Tapi alhamdulillahnya, menurut pengakuan Mbak Mumun, beliau memiliki darah turunan Bugis, merupakan sesepuh kampung Bugis yang ada di Anjatan Indramayu ini. Mbak Mumun, kami mengucapkan terima kasih banyak atas wawancaranya tadi. Mungkin besok pagi atau siang kami akan cari informasi lagi di tempat-tempat umum seperti di masjid atau di kelurahan atau desa ya. Iya, desa. Kasih Mbak Mumun. Iya. Setelah makan wawancara tadi dengan Mbak Mumun, kita nih diskusi minum-minum teh sama Bang Ferry. Mana Bang Ferry? Oke, mantap. Yang satu namanya Bang Riki. Siapa? Charles. Charles. Ya. Sama yang satu siapa sih namanya nih yang sembunyi? Siapa? Siapa Bang? Indra. Nah, ini Bang Indra. Dia lagi malu-malu nih gabung sama saya. Ayo Bang Indra sini. Ayo dong. Gambar apa Bapak? Iya. Bang mau nanya nih. Iya, Bang. Kalau Ferry tadi kan jualan di sini di pasar. Iya. Kalau Abang berdua Ini jamu, Bang. jamu. Jamu. Dua-duanya jamu juga. Iya, Bang. Jamunya apa namanya? Jamu Padang, Bang. Jamu sudah muncul. Jamu kuat ada nggak? Ada. Komplit. Ternyata ada jamu kuat. Nah, ini abang yang dua tadi siapa namanya? Rifki sama Rifki? Charles. Charles. Ini kan desa Bugis. Iya. Ada yang tahu nggak kenapa dinamakan desa Bugis? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Iya. Ya, desa Bugis itu susah. Ambil sejarahnya siapa yang nggak tahu sih? Ceritanya kayak mana, Bang? Ceritanya nggak tahu sih ya, Abang tapi berbumi sini ya? Bukan. Saya ini suku Bugis. suku Bugis. Oh, Bang. Saya mau tahu Nah, kebetulan namanya. saya YouTuber, memang nyari sejarah-sejarah Bugis di Indonesia. Indonesia. Saya udah dari Sumatera, Sumatera di mana, Bang? udah Batam, Jambi, Palembang, Lampung. Padang udah pernah. Padang belum, yang ke atas sampai Aceh belum. Baru dari Batam, Jambi, Palembang, Lampung. Batam di mana, Bang? Di kota, di pelabuhan. Oh, di pelabuhan. Iya. Jadi itu bisa lihat nanti semua situ. Iya, ntar saya Oh ya, saya di subscribe. Iya, Pak, subscribe. Siapa tahu ini ada pesan-pesannya buat teman-teman semua nih. Jangan lupa mampir ke Jamu Padang. Nah, jangan lupa cobain jamu kuat istimewa. Oke. Mantap betul. Ntar aku mau coba. Oke, siap. Setelah pagi hari kami diantar oleh Bang Ferry akan menemui tokoh masyarakat untuk menanyakan sejarah desa Bugis ini. Bang Ferry mengajak kami untuk melihat Bendung Salam Dharma atau bendungan Bugis tua dulunya, sekaligus melihat PLTU, pintu PLTU, di mana listrik tenaga air yang ada di melalui pengairan bendungan Bugis tua tersebut. Jadi bendungan Bugis tua ini mengairi
sawah-sawah yang ada di Desa Bugis Tua, sekaligus juga ada arah menuju ke Pamanukan. Ini arah kemana nih kali ini? Ini mau masuk Pamanukan. Kalau yang ini tadi? Yang ini mau Bugis. Ini ke Pamanukan ya? Ya, Pamanukan. Ini berpesan Indramayu bareng Subang. Mau masuk Subang bareng Indramayu. Saya lagi di bendungan Desa Bugis, mana bendungan Desa Bugis ini sudah berumur ratusan tahun. Sejak zaman Belanda sudah hadir bendungan ini, menurut informasi yang saya dapat di masyarakat Desa Bugis. Ini adalah das, daerah aliran sungai dari bendungan ke Desa Bugis. Nah, mengalirlah masuk ke dalam parit, di mana parit ini nanti akan belok masuk ke sawah. Nah, sawahnya terairi air dan padinya akan tumbuh sehat dan subur serta hijau yang memberikan secercah harapan bagi petani Desa Bugis. Bugis Raya, Bugis Kandang Sapi, Bugis Saram Dharma. Jadi ada semua 4 ya dulu. Iya. Dulunya 1. Dulunya 1. Sekarang jadi 4. Namanya B2MS. Artinya B2MS. B2MS tuh maksudnya 1 desa jadi 4 desa. oh Sekarang mah. Iya, dulunya kan 1 desa. ya, Nah, sekarang dimekarkan jadi 4 desa. dari awalnya Desa Bugis itu. Iya, awalnya memang Bugis, tapi sekarang tuh ganti-ganti masalah Bugis Mangunjaya ini. Bugis Tua sebelah sana. Ya. Sungai. Salam Dharma juga sama. Nah, Bugis Raya sebelah sini. Waktu tadi penggokan tuh pintu. Tuh, Bugis Raya itu Bugis. Sama. Makanya saya tadi nanya Bugis. Ini Bugis kan ada 4. Ya. Emang dulunya 1. Cuma udah dimekarkan jadi 4 desa. Termasuknya B2MS. Oh. Nah, sekarang pertanyaan saya Pak Johan, tahu nggak sejarah kenapa dinamakan dulu waktu 1 desa itu nama Desa Bugis? Ya, saya sih nggak tahu dulunya. Oh, gitu ya. Kakaknya sing tahunya. Oh, Yang gitu. tahunya kakaknya yang bikin bata tuh sebelah sana sungai. Oh. Bakar. Asli dia orang sini pasti tahu. Kalau saya mah orang Cikampek, cuma di sini cuma 20 tahun kemudian keluar dari sini. Ya nggak tahu awal-awalnya, cuman tahunya berita dari Pak Kowo, keponakan saya itu Pak Maska. Emang dulunya 1 desa kan. Nah, sekarang udah dimekarkan 4 desa, makanya B2MS. Makanya tanya Bugis. Halo guys. Mantap. Itu ban buat itu ban yang Orang Bugis dulunya pertamanya dari keteknya kan Bugis. Ya. Bugis kan nggak ada lagi, paling di Makassar kan. Iya, benar. Dan sini kan nggak ada. Cuma ini mungkin kan di daerah Makassar. Iya. Yang pertamanya itu Bataknya Sehingga dinamakan Kampung Bugis. Bugis Tua namanya, karena namanya Bugis Tua. Kalau maaf dengan Pak siapa namanya? Warta. Pak Warta. Pak Warta. Jadi udah umur berapa sekarang? Di golongan tahun perjuangan merdeka tuh saya baru lahir. Tahun berapa? 45, jadi sudah 80 tahun. 76. Ya, udah 76. Masih segar ini. Masih kuat berusaha. Katanya dulu mah nggak ada, ini tahun sekian. Iya, iya. Tapi awal kemerdekaan ya. Karena merdeka tuh kamu lahir gitu. Oh. Itu aja diingat. Ingatnya itu.
kata orang tua saya. Tapi kalau sejarah didengar dulu bahwa ini ada nama Kampung Bugis, cerita turun temurun memang sebelum kemerdekaan ya? Iya, sebelum kemerdekaan masih hutan lah, masih belantara lah ya. Masih ya, masih Belanda yang duduk di sini. Dulu kan Belanda. Pasti kan nggak mungkin serta-merta nama Bugis, pasti ada asbabnya ya. Iya. Kalau yang Pak Juar tahu apa ya sebabnya kira-kira? Sebabnya dinamakan Kampung Bugis. Menurut yang Ya asal usulnya begitu, tapi nggak tahu yang begitu asal usulnya. Nah di kampungnya orang Bugis asal usulnya orang itu di Bugis, Makassar datang di sini cuma tempat sendiri itu. Cuman nggak tahu ya kemana lagi, nggak tahu. Cuman setelah orang sana duduk di sini ada Kampung Bugis. jadi misteri juga Kampung Bugis ini. Karena saat ini untuk suku Bugis yang Pak Juar tahu di sini ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada Pak ya. Suku Bugis dari Asli Bugis nggak ada. nggak ada. Ada yang Indramayu Pak ya? Indramayu mungkin ada. Ya mungkin ada di sana, tapi kalau khusus di desa Bugis yang sudah mekar 4 desa ini nggak ada suku Bugis ya? Nggak ada. Bodes kan ada ya suku ya? Jadi ini sebuah misteri bagi kita semua. Kenapa bisa ada nama Kampung Bugis di desa Bugis ini di Indramayu, Kecamatan Anjatan ya. Dan terima kasih Pak Juar atas informasinya. Semoga nanti informasi ini memberikan gambaran kepada saudara-saudara saya yang memburu informasi-informasi tentang Kampung Bugis di Indonesia. Salah satunya ada nama Desa Bugis di Ajatan, Indramayu ini. Setelah mendapat informasi dari Pak Juan dan Pak Warta, maka saya dan Ferry kembali ke tempat semula, yaitu dimana pertama kali saya tiba di subuh hari untuk mencari kembali informasi tambahan yang bisa lebih meyakinkan tentang sejarah desa Bugis ini. Dan alhamdulillah saya menemui salah satu tokoh masyarakat, namun sayangnya beliau nggak mau diliput, tapi beliau menceritakan apa adanya yang mereka ketahui tentang desa Bugis, bahwa penamaan Bugis dalam penamaan desa ini merupakan andil dari pendiri pertamanya, seorang pengembara yang merupakan berasal dari suku Bugis. Nah, dari situlah desa Bugis ini melekat sampai hingga sekarang. Beliau adalah Daeng Morontolo. Namun tidak ada kejelasan tahun berapa Daeng Morontolo ini menetap di desa Bugis, karena saat itu beliau adalah salah satu prajurit bayaran Kesultanan Mataram. Setelah usai peperangan, raja memungkinkan untuk memberikan pilihan kepada beliau apakah tinggal atau pulang ke tanah kelahirannya. Baik Den Juar maupun Den Anwar, penjelasan yang diberikan oleh kontributor kita yang terakhir ini tetap memberikan informasi bahwa sampai saat ini khusus untuk orang-orang Bugis yang menetap di desa Bugis ini tidak ditemukan sama sekali. Allahu a'lam bishawab.